Jadi guys, awal aku banget mau join di Uniptok, aku tuh pengen banget join UKM nanti pas di sosial. Sampai aku lulus semoga karena itu dapat Udah habis. money. Subhanallah. Isan juga aku masuk ke UKM karate itu. Wow. Halo guys, selamat malam. Malam. Kita dari Lo So Asik. Jadi kita hari ini tuh agendanya itu mau podcast kecil-kecilan, OTW besar-besaran. Temanya itu life after semester 2 guys. Jadi kayak nanti ini aku bakal nanya-nanya ke mereka ini satu-satu. Ini kan anak-anak kuliah juga ya kita semua. Saya menanyain dari semester 1, semester 2 kalian selama di kampus atau bahkan di organisasi itu gimana? Oke, kita sambil makan apa guys? Seblak doang. Makan sebelah. Makan seblak hebat. Sebelum masuk, lupa belum kenalin satu-satu. Kenalin dulu, aku di sini sebagai host. Dimas as host in podcast Lo Asik. Terus ada Aku Amel. Gua Ocha. ih macam. Nyong. Jadi bahasanya itu beda-beda. Ada yang aku, ada saya, ada lo, gue, ada nyong. Nyong lagi ya. Ini Hulu. ya. Is kelas bro. Jadi kita udah kenalan satu-satu. Sekarang masuk ke sesi podcast. Tahu ya podcast tuh kita bakal tanya-tanya, sharing-sharing gitu. Tanya apa ya? Pertama deh dari semester 1. Selama semester 1 tuh kalian tuh udah ngapain aja gitu? Kayak langsung ikut BEM kah, atau ikut himan kah, atau langsung organisasi, atau kupu-kupu dulu? Tidur sih. Ini satu-satu dulu dong. Dari dia deh. Ih, itu harus aku udah. Kamu kan bos. Lah, karena kelas. Ya kan aku menanyakan ke kalian gimana sih? Itu apa tuh? Iya, ini. A few moments later. Subhanallah. Guys, hujan guys, habis ini kayaknya mau hujan deh. Mak takut sampai salah. Lucipi, kalau Udah, cukup. Kamu gak usah cari-cari aku lagi. Wih, tajim. Aku di Solo. itu sekarang jadi anak Solo. Udah ya guys, lanjut. Selama kuliah saya teh. Saya kan. Masih di kupu-kupu. Karena nggak tahu apa-apa. Terus Masa ya cuman kupu-kupu aja, kayak nggak ada kegiatan apa gitu sama sekali. sama sekali nggak. Oke. Baik new friend. Ini dari Ardia. Aku kupu-kupu ya guys. Kupu-kupu juga. Kupu-kupu Sama terbang sekali nggak ada. Terbang tapi kupu-kupunya. Fly. Ke Mars. Enggak guys, aku cuma ikut internship doang. Internship apa? BEM. Iya, Ben. Good job. Aku semester 1 jujur ya guys, aku cuma Semester itu full of gitu. stres doang. Jadi karena belum ikut organisasi apa-apa. Ya, tadi kayak gini juga. Organisasi dari semester berapa ya? Aku semester 1 itu cuma kuliah pulang aja. Jadi mahasiswa kupu-kupu, terus habis itu daftar panitia di prodi sendiri. Ah iya, ikut juga sama. Daftar panitia maksudnya? Kepanitiaan, jadi terus di prodi itu ada acara kayak ya hari jadi prodi lah. Oh terus ya. Oh. Oh itu? oprek. Apa ya namanya? Kayak volunteer gitu. Enggak talis nggak sih? Iya itu Disnatalis mah kampus. Ya enggak, aku juga ada Ada prodi juga. prodi. Ya gitulah kepanitiaan. Host di hosting. Terus aku juga ikut relawan. Apa? Relawan pajak. Sebenarnya pagi jadi. Nggak nyala itu. Ya relawan pajak karena buat menambah ilmu. Halo hostnya nih, hostnya ngapain aja? Ya, hostnya ngapain nih? Ngapain nih?
Cuman main aja sih selama semester 1 itu. Bukannya sempet deket sama cewek ya? Siapa ya? Saya no. Sensor. No. Enggak, aku cuman kuliah pulang tidur main. Terus ini aku tuh semester 1 full main. Cuman semester 1 awal tuh cuman full main, terus tengah-tengah Misu. baru masuk UKM. Misu. Bangun tidur, bangun tidur. Masuk UKM TMAX. Apa itu? Training for Motivation and Public Speaking. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi kan teman-teman pasti kalian belum tahu ya universitas apa aja gitu. Mereka tuh masuknya mana aja gitu. Sekarang dari Amel. Kalau aku dari Politeknik Harapan Bersama Tegal guys, katanya terminal. Kalian tahu kan terminal itu di mana? Terminal dulu say. Terminal Brebes. Tegal tuh. Terminal Tegal. Jurusannya akuntansi. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya Marketing Management. Bukan manajemen. Manajemen pemasaran. Marketing Management sebenarnya. Oh, iya. Aku dari Undip jurusanku dari administrasi bisnis fisip. Ih, Apa sih? please guys, nggak beneran ah. Aku dokter. Guru Perawatan gas. perawatan Undip. Nih, Mana wadah udah selesai. prodinya dong kak. Iya keperawatan gue madu. Oh udah. Kalau aku sendiri dari UIN, aku UIN sendiri guys, dari agama sendiri. Kan cuma sendiri kan? Hmm? Yang cuma sendiri. Yang lain juga pada sendiri kan? Aku UIN sendirian, maksudnya dari Univ Islam sendirian. Oh enggak, ada Nabila satunya, dia masih di Surabaya. Univ Islam tapi nggak Islam banget guys. Kayak yang paling liar. Di SG, di SW sukanya misu-misu. Enggak ada. Ini ya kalian tuh nggak boleh percaya sama mereka. Bucin, TTM, HTS. Aduh, toxic. Nih yang ada pastinya dibully ya. Enggak, tidak pernah kita kamu. Bentar. Nah, selama 2 semester ini kalian join organisasi apa aja gitu? Organisasi UKM atau internship atau apa gitu di luar kampus? Oke guys, jadi semester awal karena aku merasa aku kupu-kupu banget, terus di prodi itu diwajibin ikut satu organisasi buat syarat TA. Dan aku penasaran, dari awal itu penasaran banget sama yang namanya PPM itu seperti apa. Dan aku mendaftar, dan akhirnya pun keterima guys, alhamdulillah. Terus habis itu aku ikut, ya masih ikut pajak karena itu pengalaman yang tak sampai kapan, sampai aku lulus semoga karena itu dapat Udah habis. money. Jadi aku senang bahagia. Terus udah sih ikut itu aja, terus ikut ya paling ikut beberapa lomba dan beasiswa. Sama bonusnya dapat pacar. Betul. Bonusnya dapat pacar. Sekarang yang punya pacar nih sama ini. Iya. Nih. Sama satunya yang masih di Surabaya itu. Tapi Sayang. sih. Ini tiga-tiga ya. 3 jomblo, 3 jomblo, Dua ya. 3 jomblo, 3 pacar serasi. Masa hati. Udah lanjut. Kayak dari mana ya? Mungkin dari awal. Sebenarnya ya, niatan aku dari awal masuk kuliah tuh nggak mau yang terlalu sibuk-sibuk banget ya. Jadi aku sebenarnya mau jadi hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu dan cuma ikut kepanitiaan doang. Tapi gara-gara di semester 1 aku tadi bilang aku stres, nggak bisa tidur karena aku ada masalah sama orang, sama manusia bajingan ini. Jadi Oh my nggak God. bisa tidur dan aku memutuskan untuk mencari kepanitiaan. Awalnya karena aku suka bahasa, jadi aku ikut UKM kebahasaan di UNY. Tapi ini udah masuknya organisasi sebenarnya, jadi lebih besar lagi lingkupnya. Terus aku juga ikut UKM sama kewirausahaan. Cuman bedanya kalau di UKM kewirausahaan itu aku lanjut, di UKM bahasa asing ini aku lanjut ke pengurusan. Kalau di UKM kewirausahaan aku nggak lanjut, jadi cuma member doang. Nah habis itu
semester 2 aku iseng, beneran cuma iseng. Pas itu dari Hima ada open recruitment pengurus, dan itu aku nggak ada niatan masuk sama sekali. Tapi hari terakhir pendaftaran jam 12.05 alias sudah lewat deadline pengumpulan, itu aku iseng mengumpulin semua dokumen buat daftar Hima, dan ternyata deng diterima wawancara. Aku kira aku wawancara nggak serius, nggak keterima. Ternyata keterima. Akhirnya hidupku sekarang Nggak serius tapi keterima. Itu juga benar tuh ya? Kan udah ditutup. Kan udah. Kok bisa? Iya kan kayak udah melebihi batas kok bisa ngirim. karena formnya tuh nggak ditutup, maksudnya nggak dibatasin. Jadi yang masih aku udah lewat jam 12 pun itu tuh masih bisa ngirim. Dan kayaknya pas itu juga ada Kok beberapa bisa? problem, ada yang minta extended. Jadi paginya setelah aku ngirim itu aku bangun, aku buka grup, Nanti ternyata ada extend. diperpanjang. Ternyata ada extend. Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa aku diterima. Terus itu kan kamu udah niatan daftar. Kenapa kamu udah nyiapin berkas-berkas? Bukannya lama ada tanda tangan kan? Iya benar. Jadi hari terakhir pendaftaran jam 11 itu aku baru banget selesai pulang dari demi Allah, astagfirullahaladzim, la ilah. Apa tadi? Panitia. Iya, kenapa? Oh, bisa keterima. Oh, Tadi kepanitiaan sampai mana yuk? ya aku bilang kepanitiaan itu tadi nanya apa? Nanya apa? Gue keklaran. Bisa ganti deh kali. Nanti Ya, bukan ganti. Masih cepat lulus segala sih. Apa? Iya. Nggak mau kayak apa? Oh gitu kelihatannya. Selama ya tadi ya aku udah bilang kepanitiaan, terus aku juga join organisasi, kan aku jadi ikut ini juga, apa tadi namanya, panitia kayak ini guys, aku mau promosi sebentar, stay tune ya, bulan November nanti ada panitiaan dari kita, ada konser tanggal 22 November, insya Allah kalian wajib datang dan tungguin gestarnya siapa aja. Kan berarti 35 guys. Iya harinya 35 khusus kita tapi khusus kita 35. Kita Ya, maksudnya 35. aja. Ya loh. Kalau enggak kita kesana aja. 35 konser. Lihat nanti, Artis stay jadi tune star. aja, stay tune. Terus setelah itu ada sih aku lebih sering ikut kepanitiaan aja karena aku tidak ingin mencoba yang lain-lain dulu, kayak entah itu kerja atau apa, karena aku sudah sibuk, aku udah capek. Aku sampai ke situ cuma kayak pulang malam, udah Itu udah betul kelas lagi. udah kayak gitu. Nggak ikut BEM. Aku nggak ikut BEM karena kalau udah ikut Hima tidak boleh ikut BEM peraturan. Oh iya. Oh iya. Harus bersama. Karena itu sama-sama utama. Jadi kalau misalnya kita ikut dulunya nanti kena konflik. Mending buka apa sih? Apa ya? Karena Iya, Senat. itu senat. Lanjut. paling susah. Jadi jadi guys, awal aku banget mau join di Uniptok, aku tuh pengen banget join UKM karena peduli sosial. Itu udah kayak gede banget gitu loh. Dan seleksi itu udah kayak panjang banget. Ada magangnya juga seleksinya semua. Jadi tapi di abis magang itu pas mau ke abis wawancara itu udah langsung lolos gitu. Dan aku itu aku tetap wawancara, cuma aku nggak ngerjain tugas ya setelah wawancara itu ada tugas gitu loh. Aku nggak ngerjain karena kayak aku udah mikir kayak aduh kan aku juga mau join BEM kan. Aku udah kayak pengenan aku dari sebelum aku masuk kan. Jadi kayak akhirnya aku nggak ngerjain tugas itu dan akhirnya aku ditolak kan sama UKM itu guys. UKM apa tuh? Peduli sosial sih. Maksudnya gimana? Udah lah, akhirnya kan aku udah join Mau. intern kan di situ itu pas mau join UKM Peduli Sosial aku udah join intern gitu loh. Terus abis intern itu sebenarnya aku tuh bingung aku mau join BEM atau enggak karena kan aku sibuk. Tapi karena sayang udah join internnya ya udah aku jadi join kan BEM itu. Join ternyata masuk dan ternyata sibuk kan. Terus ditambah di bidangku tuh ada program namanya bidang ekonomi. Dan situ aku jadi panitia, jadi bapaknya jadi sekre. Udah jadi sekre. Nah ini selain sibuk BEM dan sibuk di bidang ekonomi, aku juga sibuk latihan dasar kepemimpinan tingkat dasar. Itu untuk apa? LKM. KMMTD. Untuk
menambah wawasan juga. Misalkan aku jadi ketua BEM ASS. Anjay, amin deh. Ya kamu tambah sibuk kok. Iya guys, sekarang tuh kayak ya Allah bisa aja kenapa aku kayak seminggu 4 kali. Buset. Dan itu benar capek. Dan aku saking capeknya itu, misal aku pulang malam jam. Harus banget ya kayak gitu ya. Harus banget. Disensor gitu. Itu tuh aku bener-bener kayak, misalnya aku pergi pakai jeans sama kemeja gitu kan, aku bener-bener kayak masuk, aku nggak cuci muka guys. Jadi aku di sana tuh sering banget jerawat aku tambah banyak karena aku tuh nggak pernah cuci muka, karena aku udah saking capeknya. Dan aku cuma langsung tidur dengan pakai jeans dan kemeja. Masih Gua ganti dulu. Bayangin, aku juga Itu gitu. capek banget, cuma gak kuat Nggak bayangin pulang jam 10 habis lanjut workout dengan mungkin paling cuma ganti celana doang. Aku kadang tuh sempat workout Ya ya. Allah. Pulang habis jam 10 habis lanjut workout 30 menitan cuma ganti legging doang. So kalau udah capek aku cuma nge-scroll ternyata ketiduran. Besok pagi udah nongol satu. Ya itu bisa loh, maksudnya dari pagi gitu ya, acara kampus atau rapat gitu itu masih bisa workout buat olahraga kan ya. Sumpah aku mah udah Udah malam. gak sempat Lihat kasur aja udah langsung tidur. tidur. Nggak ada agenda apapun Untuk olahraga. selain rebahan. Aku aja gak bisa. Enggak, Kayak kasur kalau udah rebahan, langsung kalau mau minum makan aja kayak ya Allah, wis Ya mager Allah. yang kantor baik ya kayak. Lanjut kali dia. Aku sebenarnya waktu itu pertama kali udah ini kan mulai kuliah iseng mau ikut ini kan hima gitu, cuman karena udah telat juga aku akhirnya nggak ikut kan. Terus iseng juga aku masuk ke UKM karate itu. Wow. Pas dari SMA udah pengen banget kan, terus sampai SMA kan kayak aku males sibuk gitu, akhirnya di kuliah aku nyoba karate kan, tapi nggak selama tuh aku merasa capek karena ya gitu sih ya, udah latihan nyoba gitu, terus pulangnya jauh nyetir gitu kan, sampai rumah pengen terus kesana gitu kayak ya Allah aku kayak gini tiap hari nggak mungkin lah ya, akhirnya ya udah akhirnya aku keluar dari UKM itu, terus aku Keluar? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya udah gitu aja masuk. Tetap masuk gitu, nggak usah keluar. karena latihannya Siap. juga main fisiknya ya Lari-lari gitu. semua capek banget, akhirnya ya udah aku harus nggak ikut. Ini dia semakin itu ikut karate lu. Masuk. Kamu bisa ngantem ini bisa. Bisa. Mantap kan? Tempeleng. Udah, terus Udah gitu. sampai sekarang sama sekali nggak ikut organisasi apa-apa? Nggak ada niat mau BEM gitu, hima. Enggak. Aku kalau juga juga males, karena jauh gitu loh kan, 30 menit tuh, 5 menit loh kesalahan. Lumayan nih. Ini berarti kos, kalian kos, kalian semua. Karena aku rumah. Iya. Iya. Apa mau kos Aku di apartemen, guys. Apartemen. Berarti kamu laju dari rumah ke Ya kampus iya kan cuma 15 menit doang. motor. 15 menit. Iya, dia udah naik motor. 20 menit. Iya. Dia nggak bisa naik motor guys. Sedih banget, guys. Sebenarnya diantar. Lagi itu pernah latihan terus nyusruk gimana? Tabrak pohon. Kemudian. Dia justru nggak mau lagi gitu ya, tetap jalan. Itu Gitu. lihat. Biasanya digusuk tuh malah bisa. Malah bisa deh. Iya. Habis nyusul gue pasti langsung bisa ini. Malah itu tuh. lagi. Jadi pohon. Jadi tuh kan aku lagi data tuh keliling lah dari pagi dari jam 8 guys, itu udah sore jam 4 itu kayak selama itu tuh kita jalan berapa jam berarti? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 8 jam jalan kita keliling rumah warga door. Terus kayak habis itu tuh latihan motor kan kaki lemes ya udah gitu habis. Kayak latihan kan GMJ itu tuh daerah itu kayak bebatuan gitu loh. Terus kanan kiri tuh kayak balongan gitu. Kenakaran gitu lah. Ya terus kayak sepi gitu kan. Terus kayak ngidul lah latihan motor gitu. Jreng. Hah? Temen aku kan enggak berarti pajak kan akuntansi. Gak usah nyebut merek. Kan biar dia masuk ke podcast kali ini, first podcast. Langsung meledak.
Dia tuh lebih ke ini deh, yang biasanya udah pernah punya mantan sebelumnya masih sakit gitu. Tahu kan? Emang itu belum. Terusnya sampai gitu lah. Soalnya itu jalannya batu, bukannya Kaki kamu belajar di tempat yang batu sih. sepilit, gak ada sih. Latihannya di lapangan, di aspal. Tahu sih sepi. Tahu Tahu bayangin pas Ya, namanya juga tiba-tiba itu muncul gitu loh. Justru busrak pel. Itu kayak, ya aku gak enak sama motor temennya sih. jangankan yang belum bisa ya, yang udah bisa bawa motor di batuan aja tuh bisa. Mas bisa ngisruk, apalagi Ngisruk, apalagi yang lu. yang belum bisa sama sekali baru latihan. Dan dia itu habis banget gitu. Kamu ke ini nih Pak, satu doang. Gak ada kulit kami kan. Ih, bagus tau itu kayak apa ya? Waktu gitu kayak nganukin ke Buang situ. enggak kayak buat jualan gitu loh. Oh, iya. Iya kayak Supaya. kayak tegal sana kayak gitu ikan. Betul tiga kubur habis ya. Mau gua habis menang sih. Jadi kayak kamu pas tahu ke final. Iya ngapak-ngapak gitu ya. Iya. Bisa kalau Ya kan apa apa tinggal dimasuk gitu loh. Kayak diselingi ya, kayak paksel lah apa gitu. Paksel. Pakai Siapa? Apa jaksel? Jaksel. ini gimana Apa ngapak sih? jaksel? Ya kayak lu Jaksel. semangat dulu nggak gue? Siapa please? Masa gue? Kalau Jakarta. Jakarta, sabe. Sabe, Lu bebas. lupa makan. Iya. Nanti pasti orang sih pasti mana. Basi. Tahu TikTok kadang-kadang. Orang Tahu pasti nggak? Terus ini Nanti pasti nggak BA, ST, enggak. Oh, enggak. Tahu nggak? masih aja nanya orang udah dibilang satu-satu, masih nanya. Udah jawab enggak masih repot. Pengen kudu nemen jawaban di sini. Saya malah. Tahu tahu. sing Inggris. Terus kan? Terus sana. Hah? Kenapa sih ya terserah? Ini pasti ngepon ya gue. Pasti kenapa sih? Iya, kenapa? Ini pasti lah. Aku beli apa? Pasti. Coba sana, pasang. Kampung. Boleh lah. Ini kita Pernah ketemu kayak gitu. Malah tim. Kosen karena dibully ya, bukannya malah dibaik-baikin gitu, malah dibully. Nah, kalian udah pulang. Ya Ih, tuh. berarti nanti kamu nganterin kita satu-satu. Walang. Ke rumah Onca, ke rumah Lilit. Jadi cowok harus ya. Iya, gentle. Kamu kalau punya cewek kayak gitu. Jangan mau. cewek. Masa Dia kan belajar dulu dari kita ini cewek Nggak gitu perlu kan. belajar. Oh udah pro. kayak gitu sama yang disuka bayarin sama kita. Iya kayak gitu. Emang Kayak image gitu, doang mau. banyak ininya apa banyak topeng. Udah ya, kita balik lagi ke podcast tadi. Kayaknya kalau temen dia bisa. Itu kamu berarti selama sampai sekarang tuh nggak ada niatan buat latihan motor lagi gitu. belum ada kepikiran, tapi dia tadi belum sih. Tolong nggak sih? Tolong ya. Kan sekarang dia udah punya pacar ya, dan pacarnya juga bawa motor. Minta lah mas ajarin motor sampai bisa. Mas, Emang magalnya apa sampai? Sayang. kenapa? Bebek. Aku nggak bisa mumpung. Itu yang di TikTok itu. Jangan Argi kayak gitu kamu punya pacar. Mumpung. Lagi loh, kamu yang macam kayak gitu. Jangan jadi mas. Amit najis nih. Coba gimana? Iya, Kamu kan oke. bukan ya? Papi. Kali. Terus kamu apa? Ngekos laju. Aku ngekos. Cuman fun fact-nya karena aku kegiatan itu kebanyakan tuh di Jogja Pusat. Aku bilang sama kuliah kamu deh. Kalau Gini, apa Dia ceritanya? kan di kampus waktu. Iya, maksudnya ada Belum tidur juga. Dia Ada. juga pusat sama Jadi gini, UNY itu kan ada banyak cabangnya. Jadi sebenarnya juga bukan di Wates sama di Gunung Kidul doang. Cuma ada yang di Bantul, sama satu lagi di mana tuh aku lupa. Cuman emang yang kayak vokasi itu fokusnya di Gunung Kidul sama di Wates. Tapi sebelum di Gunung Kidul yang Wates ini dibangun duluan. Nah aku ditaruh di yang di Wates. Cuman emang aku dari awal itu karena nggak pengen ke Wates. Karena tujuan aku minimal kalau aku nggak masuk univ impianku dulu karena UNY bukan tujuanku. Tapi karena seenggaknya kalau aku di UNY bukan univ tujuanku yang banget gitu. Tapi aku di Jogja. Tapi ternyata di mana aku di Batas. Baru maunya di Padahal maunya pusat. di pusat Jogja gitu. Terus ya aku tuh agak ngerasa kecewa. Jadi aku mikir biar aku ikhlas di mana. Aku nyari kegiatan benar-benar di pusat. Jadi event bahkan hari-hari minggu pertama aku
waktu di Jogja habis PKKMB itu aku sering banget bolak-balik ke pusat buat jalan-jalan doang. Tapi makanya aku ikut UKM yang bahasa asing sama kewirausahaan. Sebenarnya kewirausahaan itu ada juga di UATAS. Mana aku nggak mau, karena aku mau nyari yang di Jogja. Jadi aku nggak mikir mau sejauh apapun, mau ke sana itu 1 sampai 2 jam itu aku pokoknya aku harus di satu jam lebih kalau macam Dari pusat ke UATAS. 1 jam. Dia kayak Pemalang gitu. Jadi kalau dari sini ke ke Guci Pemalang lah. ya. Dari sini ke Guci. Dari pintu masuk kota Jogja itu kayak dari sini ke Pemalang. Tapi buat nyampe ke UNI itu masih Ya, masuk masih lagi. ya kayak gitu. Jadi aku nggak mikir, karena aku merasa kalau aku ke pusat itu energiku balik gitu loh. Tapi kalau begitu aku sampai atas tuh kayak langsung stres. Makanya itu kenapa tadi aku bilang awal-awal kuliah aku stres banget. Jadi salah satu faktor itu. belum. Jadi itu aku harus nyari kegiatan yang benar-benar pusat. Terus bahkan sampai aku sekarang itu Hima yang di Wates. Tapi karena Himanya itu campuran Gunung Kidul, kan itu vokasi kan. Vokasinya itu kan dibagi 2, BK, Gunung Kidul sama Wates. Jadi kalau teman tuh apa-apa harus di tengah. Harus Di tengah itu nanti gimana? di Jogja. Oh, Jadi kan Jogja itu tengah-tengah antara Gunung Kidul sama Wates. Oh, di pusat gitu. Di pusatnya kayak gitu. Jadi kita teman Jogja. Jadi bahkan aku ikut kegiatan yang di Wates pun aku harus datang ke Jogja buat rapat dan segala macamnya. Itu. Jadi ya sekarang naik motor. Kadang naik motor, kadang naik kereta. Tapi kayak aku naik kereta malah boncos. Kayak 8.000. Naik keretanya tuh murah, 8.000. Di sananya Gojek. Kalau nggak ada yang jemput, gitu ya say. Oh, jadi waktu di pusat tuh ada KRL. Ada KRL, ada bandara. Ke kampusnya aja. Bandara Kereta bandara Emang itu 10.000. kalau dari stasiun ke kampus berapa? bandara 10.000. Gojek. Kalau Kamu naik pesawat? kereta Bukan bandara kereta saya bandara, jadi nanti berhentinya tuh di bandara gitu loh stasiunnya. Iya, iya. Stasiunnya nanti berhentinya di situ. Kayak Emang Semarang nggak ada ya? ke Singapura aja Mana? bisa 2 jam doang. Kayak 1 jam. Solo aja ada. Udah 1 menit gitu. Ada berarti di kereta bandara gitu. Di mana? Nggak tahu. Nah, biasanya itu ada juga kata besar. Cuman karena Jogja itu kan awalnya apa namanya bandara itu di Adi Sucipto ya. Ya. Nah itu kan di Kenapa kamu tengok aku? Ya aku juga nggak terlalu tahu ya Ya pokoknya Jogja. awalnya kan di Jogja. Terus habis itu kan pindah ke Wates, ke Kulon Progo. Makanya ada namanya kereta bandara. Gitu. Jadi plus yang kereta bandara itu kita dapat kursi. Kalau sekarang nggak Berdirian. berdirian. Tapi emang kalau dari Wates ke pusat seringnya nggak dapet kursi? Aku seringnya bandara sendirinya. Oh, Dapat 10.000. 10.000. Masa gitu. Tapi kalau misalnya dijemput, tapi kalau nggak dijemput aku menang. Naik kereta berapa dong? Maksudnya Kan 30 menit. kalau bandara sama yang KRL tuh kamu tetap ada naik Gojek ke sana gitu. Kalau yang dari Wates aku minta diantarin. Diantarin Emang sama dari aku. stasiun ke kampus berapa? Iya, kalau Wates tuh ya lingkaran itu kecil banget. Karena Wates tuh sebenarnya kan kecamatan. Ininya baru kabupatennya Kulon Progo. Tidak super kayak Kampusnya dari. kecil berarti. Ya, kampusnya cuma 1-2 gedung doang. Sini bisa sih 1-2-3 gedung. sini bisa sih. Ya, aku nggak tahu ya. Aku kan Paketnya bakal sekali kayak makanya Aku juga kayak bakal, tapi aku bakal mikir gini, yang penting aku di KTN gitu. Ini bener diginiin banget aja. sebenarnya iya makanya kayak aku awalnya nggak mau ngambil kan karena apalagi tahu di Wates gitu kan. Aduh aku itu Sumpah gimana nggak di tahu. sana. Sebenarnya aku nggak tahu karena aku pikir cuma ada di Jogja. Terus karena aku pikir ya udah nggak apa-apa, aku kasih yang penting di Jogja. Ternyata di Wates. Sumpah itu sangat-sangat Tapi aku juga nggak tahu sih kalau misal UNJ itu punya kampus di Wates. Banyak nggak tahu. Gunung itu juga baru gitu kan. Jadi aku nggak tahu, cuman tahunya di pusat. Guys, tuh banyak nggak tahu. Aku juga nggak expect itu. Berarti kalau aku lolos atau bukan di Wates, di Iya, Wates di dong. Wates. Wah, gila. Bisa di Wates, bisa di Gunung Kidul. vokasi kalau di dua Kayaknya enggak deh. Kalau Bosaris atau Lulus cuma di Wates. dua itu banget Pantes iya. Dan FYI ya, di Wates itu pertama kali aku datang itu tuh benar-benar masih kosong, nggak ada tempat hiburan. Satu bangunan tertinggi di Wates tebak apa? hotel. Enggak mau apa anjir. Gedung lab. Kos-kosan. Cuma satu. Wisma. Plaza UNY. Apa itu? Apa Itu itu? kan kalau Plaza UN yang di kota yang di pusat itu kan isinya kayak tempat perbelanjaan plaza gitu kan, ada yang jual beli gitu. Kalau di Wates
Plaza UN ini ya, cuma sampai lantai 1 sama lantai 2, dan itu yang jualan paling Matahari. Jadi kayak stok-stok Matahari yang di Jogja, sisanya dibawa ke atas. Anjir, terus atasnya itu hotel UN Di atasnya. Fix itu mah buangan banget itu bangunan paling tertinggi di Wates ya. Berapa lantai? nggak mungkin ada mall. 4 itu. Berarti 2 lantai buat hotel. Iya. Buang ikut itu. 2 lagi buat plazanya. Kamu stres apa? Terus kayak Bosen di banget Wates itu kalau udah masuk ke Bosen sih, sana ya, bosen. perbatasan antara Wates dan Jogja itu kan cuma hutan doang intinya. Tapi kalau dia udah di Wates cuma itu aja. Jadi kalian mau nyasar di kota pun temunya tetap alun-alun. Yang katanya ada ini lah, apa kayak apa Keliti. nanti di Jogja Itu biasanya tuh yang di Jogja Pusat, di bagian ring roadnya itu, jalan yang gedenya itu. Nah itu bagian. Tapi kalau di Wates aku sama ini nggak nemu sih. Kok kamu nggak takut sih? Bukan aku malam jujur ya, sebenarnya kenapa awalnya takut? Kan aku ya udah gitu kan, karena ya udah. Bener jadi apa? Sebenarnya aku kalau pulang ke Wates, bener-bener pas masuk pintu atasnya itu tuh gelap. Wah. Emang kalau nggak ada rumah ya, sama sekali. kamu sih sendiri. Kalau pulang kadang iya, Jangan. kadang iya. Jadi gini, aku sebenarnya kalau ke pusat sekarang udah jarang buat healing, buat ke jalan-jalan. Karena kan lebih sering organisasi. Nah, aku tuh teman organisasi aku tuh cewek juga dan nggak bisa bawa motor. Jadi Ya, harus buat banget. iya, jadi ya udah aku yang nyetir dan apa. Tapi makin kesini Nggak tahu kesini. kita baru ini di Jogja. Nah, cepret itu. Oh, kan muter-muter dulu. Nah, iya cepret. Terus tapi makin kesini itu kegiatan kita beda-beda. Dia ikut kepanitiaan ini, aku enggak. Aku ikut kepanitiaan ini, dia enggak. Jadi kan sering enggak sama, akhirnya udah sendiri-sendiri. Jadi di situ aku udah lumayan beberapa kali, 10 kali lebih aku pulang sendirian jam 11. Jalan Gitu. di Jogja spesifik Semarang ke Jakarta nggak? Kamu pernah melakukan Iya, satu banyak. arah? Iya, banyak. Cuman nggak mengusikan juga sih, karena Asli aku kalau ke kota orang sumpah pusing banget jalan cuma soalnya kalau satu gitu loh satu jalur kayak pusing. nah, kalau aku tipikal yang emang suka jalan-jalan kan, apa jalan mana tuh aku masukin aja kayak gitu. Iya. Jadinya Tapi kok ya udah lama-lama hafal, karena Kebiasa juga. aku ke pusat tuh seminggu bisa tiap hari. minggu juga dengan seminggu. Aku nggak suka kayak gitu. Aku ke pusat bisa hampir setiap hari. Karena bisa ada minggunya gitu. Seminggu bisa jadi kayak Bilangin aja. kenapa nggak 7 hari 7 kali gitu? Ca, selama 7 hari 7 kali. Kadang cuma paling 3 kali, 2 kali. Tapi Ya kadang seminggu tuh bilang lah, tiap- seminggu ya. 2 sampai 3 kali. Ya, Masa ya seminggu. maksimal ya 5 kali lah gitu. Aku ada rest 2 hari nggak ke pusat gitu. Gitu. Nah, udah kalau saya orang sendiri udah sendiri, karena ya mau gimana lagi gitu kan. Aku juga ngerasa hidupnya tuh di pusat. Jadi kadang aku juga nggak pulang sih. Kalau benar-benar malam kan kepanitiaan biasa rapat, itu bisa sampai malam kan. Ada nggak Jam 12. Iya itu yang teman kamu ini yang katanya sekos parah sama kamu. Yang Tapi yang mana? katanya nggak boleh beda kegiatan kamu misalnya ini ikut dia nggak ikut itu seperti ini Satu di kelas. waktu. Di atas juga tapi nggak satu kelas. Oh, benar. Nah dia satu kos sama kamu ada yang ini nggak? Nggak ada. Kalau sama aku tuh ada temanku tuh bertiga nih, kita bertiga sama-sama Kos suka ngomong bareng. Cuman yang ikut organisasi cuma aku doang. Hmm. Jadi mereka emang mostly cuma di atas, nggak kemana-mana gitu. Kupu-kupu gitu Iya, ya. kayaknya takut deh. Kayak gitu. Jadi aku pun kalau ngajak mereka juga, mereka bukan tipikal yang sama kayak aku suka jalan-jalan Oh, kayak iya. gitu. Jadi ya aku Oh, emang beda. jalan-jalannya Iya, emang beda sendiri orang, beda kayak gitu kan. Yang penting yaudah aku nggak stres di atas. Makanya kegiatan aku di sana. Tapi teman organisasimu gak ada yang searah keluar. Terus kita buat bareng-bareng. Kalau sekarang udah lumayan ada kan hima kan. Kalau ke pusat ya kadang bareng mereka gitu loh. Tapi dosen jangan sendiri sih, itu kayak banget kayak anak ini. Tapi berarti kamu kalau ke pusat tuh bener-bener cuma buat organisasi doang. Sekarang mostly ya. Sekarang Kelas gitu sama sekali nggak ada di sana kalau kegiatan kelas kampus. nggak pernah nggak ada. Gak pernah kayak sekali-kali tuh nyebrang ke pusat gitu nggak. Kalau buat kelas, karena di atas mungkin fasilitasnya itu udah lumayan. Kecuali anak teknik kan emang ada kelasnya di pusat kan. Cuma kalau yang buat aku yang bisnis keuangan nggak ada. Jadi buat dia untuk ke pusat mau organisasi sama paling sekarang aku jalan-jalannya kalau ke pusat tuh habis organisasinya. Dan habis Sekalian lah ya. rapat, sekalian. Kalau makan Apa? makannya sering ini nggak keluar atau bikin aktif. Fun fact, aku nggak pernah masak di kos. Beli terus. Tapi ada masakannya.
Aku tuh ada pasti sih dan lain-lain, tapi aku bukan masak buat diriku sendiri. Aku masakin orang. Hah? Aku gak suka masak buat diriku sendiri, tapi aku suka masakin orang. Gila. Masakin sekarang. Kayak gitu, Masakin kayak sekarang. gitu. Bikin Ca, Masih mumpung kita masih di sini. Ngapain masakin orang tapi enggak diri sendiri? Ya kan yang beli bahan kan aku. Oh, Ya, tapi kan, ya tapi kamu tetap makan masakan itu. Enggak. Paling aku kayak misalnya aku yang masak lauknya gitu kan, aku nitip satu, tapi kadang juga ya udah, ini udah selesai mau nggak kayak gitu. Aku gak mager, aku mager. Iya, aku di rumah mager kayak ngapain? Nungguin masakan. Iya, Ini rumah masak tidur, bahan, ngapain di ini udah selesai gitu. Ya kan, karena emang kamu nggak ada ngerasa kayak pengen masak gitu, pasti ada. Enggak ada, Ya cuma ada, cuma buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Masalahnya aku nggak sama sekali nggak termotivasi buat masak diri aku sendiri. aneh. Aku baru tahu ada orang kayak gitu. Ada. Enggak ada. Ada lagi. Baru kali ini. Ya baru kali ini. Kali ini Masih oke aja because Heeh. Iya, tuh kayak ih. Mereka orang belum ngerti kamu. Because kita hidup sendirian. tapi kamu nggak kenal tetanggaku kosku. Hah? Ini lebih aneh, ini lebih aneh banget. Ini cari Apa kamu nggak sama-sama? Kos yang lama aku tidak sama-sapaan, kos yang baru aku juga nggak sama-sapaan. Ya kamunya nggak nyapa. Ya aku juga nggak mau nyapa dan nggak mau kenal juga. Nanti kamu misalnya kamu gak kenal Asli, asli. Sekali Jadi kalau ada apa-apa tuh dia nggak berani Ya minta makanya dia maaf. juga nggak berani, nggak berani nyapa juga kayak Ini mah nyapa. dia jalan aja Nyapa mah gak apa-apa. kayak gini mukanya gimana mau nyapa kayak kayak bocah sih malas soalnya orang Aku panggil tahu nggak, aku gitu. pernah tuh lagi duduk di ruang tamu kan, terus tiba-tiba ada orang kos gitu nyamperin ke aku. Nih buat kamu sama cewek. Cewek. Cewek lah, kan ini cewek. Aku namanya kos cowok cewek. Terus nih donat aku udah habis, dia beli banyak kita tuh box buat bisa ada. Ini aku ngambil satu, enggak ini semua dia ada dua, ada dua tuh tiga gitu aku lupa. Pas itu aku bener-bener posisi aku lagi lapar banget, sumpah. Kayaknya Pas habis, Terus gitu kenal. enggak. Dia Kan cerita aneh, aku dibanding. Bisa aku dibanding ngomongnya dia malas banget. Aku mau cerita juga nih. Kamu udah cerita belum? Ya udah lanjut. Udah cerita belum? Jadi aku udah ngantuk banget kan. Aku tidur cepet intinya. Terus kayak jam 11 itu. Jadi kosku itu kan di rumah sendiri, di dalam rumah. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau di aku tuh yang ikut sama ibu kosnya. Jadi di rumah ibu kosnya itu ada 3 kamar anak. Di situ udah dapurnya, ada kamar mandinya, ada kulkas. Jadi kayak aku nggak nyampur sama mereka gitu loh. Jadi kayak bener-bener kamar mandi itu cuma punya kita Jadi video. sama. Kulkas juga. Kulkas itu cuma kita bertiga, dapur cuma kita bertiga. Karena kita di dalam rumah itu sendiri dan kita ada kuncinya itu 3. Kalau kunci rumah masalah kunci rumah, kunci gerbang sama kunci kamar sendiri. Jadi malam-malam itu ceritanya kunci rumah tuh udah ditutup, kunci aku udah tidur posisinya. Aku kok bangun karena duduk, ada yang duduk. Kira yang dari duduk tuh di rumah di duduk karena pas aku bangun tuh kayak aku merasa di rumah tuh kayak goyang gitu loh. Salu banget ya, baru bangun langsung halusinasi. Aku mikir dulu kan kayak, ay, ini kan udah malam, cuma duduk gitu kan. Terus aku duduk aku, iya bentar, aku buka lagi tuh kamar kunci. Jadi orang, nggak ada orang, aku tutup lagi. Aku kunci aku tutup, aku tenang. Ini biar aku takut sama setan, aku naik dulu. Ini biar aku tidak bisa setan. Aku belum punya ini diem bang, diem. Sekarang pas aku buka itu tuh nggak ada suara tutup lagi. Dan aku mikir setan gitu kan. Terus abis itu ibu kosku tuh keluar dari pintu kamarnya, kan begitu dia keluar terus iya, ini apa yang duduk bukan pintu rumahnya. Dia tidur, tapi tidur pintu luar itu gimana? Nggak, pintu mana itu nggak ada tembok. Jadi ini kan pintu rumah nih. Lurus ke sini, itu ini kamar kos. Di sini kamar mandi, terus ini kamar kos sama kamar ibu. Dan di sini tuh kamarku. Jadi kamarku tuh bener-bener Dekat pintu ya? dekat pintu itu. Oh, pantes Aku bisa anjir. Jadi akhirnya aku juga setan kan. Terus ibu kos keluar, buka pintu, ngobrol ternyata di depan itu. Aku udah kayak, aku udah main itu ya, aku juga di setan. Kamu kalau kayak gitu, merasa gitu, main pindah gitu. Enggak, Yang galak cuma kayak nggak bisa tidur aja. Tapi kamu ada kejadian gitu? enggak, Sama sekali. jangan sampai. Oke, terus nih lanjut tadi.
Kan ini baru cerita, tadi kan cerita. Atau cerita Pembahasannya kan, pembahasannya tadi apa? Itu jarak organisasi. Kos. Iya. Oh iya, Dari sekarang kos. Oh iya ini. Apa? Tadi aja dulu. Itu ngekos dari semester 1 sampai sekarang nggak pernah pindah. Iya nggak pernah. Bulannya berapa? Ini standarnya 750. Udah dapat kasur, meja, kursi, Mahal ya, kamar mandi 750. dalam, AC, nggak kipas. Itu tapi kasurnya lipat. Kamar mandi dalam pakai shower, tempat WC-nya Nggak tahu dulu. aja gue. Tapi buat di Wartes, buat di Jogja itu udah murah banget. Cuma yang minusnya tuh kecil, sempit Nih jadi. segini. Enggak. Ya, malah lebih kecil ya. Ini lebar tahu. Jadi gini ya, kamarnya tuh cuma 3x3. Ada kipannya. Tiga kali tiga benar-benar kecil Ini banget. Caca, ini segini. Yang Ini kotakan sampai ini. sini nih, kotak ada Iya, kotakan ini Iya, tuh. Ada ini nggak kipannya? Ada di depannya. Dia kecil tapi karena emang ada di mana jadi bawahnya tuh bisa dipakai buat naruh-naruh barang-barang kayak gitu loh. Nah, buat aku 850 dapat AC sama kipas. Berarti itu pindah. Enggak, aku emang dari awal situ. Oh cuma nambah AC. Enggak emang udah ada AC ya. Tapi kamu pakai AC. Aku pakai. Oh, Karena pas itu kan gini. Hah? Ambil. Tadi 750 pakai Itu ya, kipas. pakai kipas doang. Kalau yang 850 yang punya aku itu dapat AC sama kipas. Oh jadi kamu ngekosnya yang 850. Iya, sama kipas ada standarnya, listriknya sendiri. Cuman aku hemat alhamdulillah. Jadinya nggak bayar listriknya nggak mahal banget gitu. Jadi yang kosnya kamu itu gimana? Apanya? AC, kamar mandi kamar dalam, mandi dalam, iya lemari, kipas juga. Iya kipas kan Tadi dia bilang AC kipas sama kipas, meja, kursi, lemari, 2 pintu, kaca, Kasur. kasur, dipan. Terus nanti mau ditambah lagi rak sama bapak kosnya. 2 pintu. Itu 2 pintu. Lemari. Lemari. Ya ampun lemari kok. Itu ada kulkas Kulkasnya besarnya. bersama, tiap lantai itu Dapur ada. ada. Meskipun kecil kenapa aku betah? Karena bapak kosnya benar-benar baik. Sebaik itu jadi tiap minggu kita dikasih asupan susu. Oh. Susu Susu Ini dua orang gila ya, ini dua orang gila, sumpah. Bapak kos loh itu, bukan ibu kos. Astagfirullahaladzim, kok tidak dingin? Tiap minggu sekali, Ya, minggu setiap sekali. minggu sekali, setiap anakku dikasih 1 susu kotak. Di situ ada berapa anak kos? Gak ada bapak kosnya tuh sama ibu kosnya di Jakarta. Maksudnya Berapa kos yang itu berapa kamar gitu. Kalau tiba-tiba langsung ke bapak sama ibu saya nggak jadi tujuh di berapa. Konteksnya apa ya mbak? Beda nih konteksnya. kosnya Karena tadi di situ ada bapak kosnya, kadang-kadang kayak gitu. Iya kan? Kamu nggak salah. Di situ ada berapa anak kos, terus itu berapa kamar gitu. tapi dulu kita 21. 2 lantai. Berarti lantai 1 14. 10. Paling atas yang paling banyak. Kan 21. Ya kan 14 tambah. Oh iya. Yang atas 11 iya. dulu aku sama itu. Ada dapurnya masing-masing gitu. Itu yang Kulkasnya juga atas Iya, bawah. atas bawah. Yang di atas malah ada 2. karena Kamu di atas. Enggak, aku di bawah. Habis 3 itu biasanya. oh iya. Wah, 70.000. Tapi kan isi listrik kan emang udah ada ini apa? Apa beda? Apa namanya atas 800 yang bawah 100? Enggak. Enggak. Yang Itu kan lu setiap bulan itu berapa listrik pengeluaran? Dia ditanya. Oh iya, iya, ini kan dia jelasin makanya aku nanya. Maksudnya kita. Nanya dulu baru jelasin dong. Kosnya tuh laki ditanya. Jadi kalau buat apa namanya tadi listrik awal ngekos dikasih dikasih di Dikasih mulu. awal ngekos dikasih nah tentu saja kita bayar sendiri. Kalau aku ngisinya sekali ngisi tuh kadang bisa 50 doang, kadang bisa sampai 100. 50. Nah, 50 sampai 100 itu sebulan. Tapi 100 yang itu aku nggak pakai semuanya karena paling cuma pakai 60-70 ribunya. Asli orang. kamu dimatiin terus. Aku di kos cuma tidur doang sayang. Dia aja di kos menyalain AC cuman malam doang kan pasti. Siang loh. Siang juga dia di kampus, rapat. Iya. Jadi hemat. Coba kalau Minggu makan. Kalau di Oh, oh. kos terus mungkin agak bocor sih. tapi mungkin dia kalau misal di kampus pusat ya,
bakal boros sih menurutku. Boros, ya. Karena bakal pulang ke kos, Iya, nyalain AC betul. panas Bahkan kadang aku nggak tidur di kosku, aku tidurnya di pusat. di kos Di temen. teman. Oh. Aku pernah ya kepikiran, aku kuliah di Wates, tapi aku pengen kosnya tuh di pusat. Tapi setahu aku tuh di Wates itu kan ada di UNJ atau di Wates itu ya tuh ada Wisma atau apa itu? Iya, rusun awal. Iya, rusun itu. Tuh kamu di situ. Kenapa nggak di situ? Sebenarnya. Ya bayar dong. Masa ya? Maksudnya Oh, Enggak, jadi sebenarnya buat vokasi. Rusun awal buat vokasi itu tuh wajib. Sebenarnya wajib. Cuman ya emang aku budung dari awal, aku males Kamu anjir. dulu nggak sih dari awal? Iya, satu dari Wates terus di Wisma yang jamnya terbatas. Aku kan bisa sampai jam tapi itu berapa? Di Wisma? di Wisma itu kalau yang isinya 3 orang per orangnya 300, tapi kalau sendiri cuma 900. Hah? Cuma Ah. tinggal gini 900 itu apa? fasilitasnya Sebenarnya kalau secara fasilitas itu tuh Kayaknya ya gini pengen kamu pindah situ. Dia pindah ke itu Telkom. iya. siapa? Kamu. Enggak. sumpah Enggak. Gimana ceritanya? Ayo. Enggak, beneran Kalau enggak. tiba-tiba ospek di Telkom. di Telkom Wak. Cantemnya. Terus beneran. Ya jadi sebenarnya secara fasilitas dasar ya itu emang ada, cuman kamu tahu film ini nggak sih? Pengabdi Setan 2. Oh, Oh, tahu. tahu. Udah nggak usah cerita. Kayak gitu. Ini aja. Vibes-nya kayak gitu. Persis selembar-lembar gelapnya tuh sama. Pesan. Jadi aku kos dari semester 1 dan aku dapat kos itu ya karena udah lagi karena aku cari yang murah karena 1 juta udah dapat AC tapi berpikir sendiri. Oke nih di situ kamar mandi dalam, tapi berhubung karena aku kayak udah capek jadi aku malam-malam bersih kamar mandi kan. Jadi kayak aku Udah kalau aduh jangan sampai sendiri jadi Oke. di situ tuh aku kehilangan sepatuku guys. Iya. Dan masalahnya kalau diambil sepatu yang aku beli di Shopee nggak kamu apa-apa. ngerti ya? Aduh ngapain? Kalau aku bilangnya beli yang di Shopee tuh nggak apa-apa. Nggak hilang tuh. Yang beli di offline store gitu. Iya Cing. Yang mahal juga brand. Ya. Bayangin. Tapi aku nanya. Aku nanya gitu. Aku bilang ke bosku kan kayak kalau ada lihat nih kabarin apa aja kabarin. Dan tiba-tiba sekitar 1 bulanan gitu, aku buka pintu nih pagi-pagi mau buang sampah, jebret. Apa? Tapi beberapa hari sebelum dikembaliin itu, aku tuh nempelin kertas gitu loh. Kalau ada yang lihat sepatu flat shoes, hubungi nomor kamar ini gitu kan. Nah, pas aku buka pintu, seret di depan aku ada kresek hitam. Apa Palingan, pas aku buka sepatu, itu Motornya ya? kotor. Oh berarti udah dipakai sama yang nyolong gitu. Iya. Betul loh. Kotornya tuh kotor. Kotor berdebu gitu. Oh berdebu lalu. Oh itu udah sebulan ya? Oh. Berdebu yang kayak berdebu. Terus Oh berarti itu nggak dipakai dong? iya. Seru banget. Aku jadi masak mie atau apa gitu di dapur dan ada kulkasku lagi disupirin gitu. Nah terus aku tuh bilang, Mbak ini udah ketemu sepatunya udah dikembaliin. Oh iya Mbak, jadi Mbak sering kok Mbak kayak gini dulu kan baju murah. Karena dicemur gitu. Dan ternyata yang ngambil itu kamarnya sebelah aku tapi versi atasnya lantai atas itu dong kalau horor aku mau bukan horor. Sebenarnya kamu tapi yang di lantai atasnya. Jadi kelihatan tuh nih kelihatan. Oh iya. Dan ternyata anaknya itu udah pernah kasusnya apa? Dia kayak yang punya itu loh. Gangguan gitu. Shoulder itu yang Oh, Iya. yang sampah Iya, ya. iya. Tapi motif gitu. Dan kamu tahu yang ngumpulin sampah itu siapa? Aku tahu teman aku satu band satu intern sama dia. Hah? Kok Sama bisa? yang si itu yang nyolong itu. Bisa. Jadi aku tahu kita satu kos. Waktu itu kita bisa rapat sospro. Jadi sospro di intern itu ada sosial project itu kayak dikumpulin sekelompok. Saat mau tutup terbang, kamu sini juga kok kosnya. Dia ngomong gitu. Aku yang ngomong. Tapi itu Oh, padahal saya tahu. posisinya- Dia nyolong. Oh. Iya mbak, aku tahu mbak itu dia, aku satu intern sama dia, iya itu. Itulah intinya. Ini jebret, udahlah aku udah nyamat kembali lepas di situ. Tapi tiba-tiba, jadi waktu itu aku tuh di pos itu tuh tutup jam 10 malam.
Dan kalau mau pulang malam tuh nggak apa-apa, asal di bawah jam 12 tapi udah izin gitu, udah ngomong gitu kan. Aku ngomong terus kalau aku pulang ini. Dan ada satu di mana aku tuh seminggu udah 3 kali gitu loh. Terus aku bilang kan, Mbak, saya izin ya Mbak, dan apa? Dan langsung dibales kayak izin lagi Mbak, karena saya sekali. Sama siapa yang punya kos? Penjaganya doang, Oh, ibu penjaga. aku tuh nggak ada penjaganya. Oh, jaga-jaga. Suami istri, anaknya juga. Penjaganya. Udah nih gitu nih, terus aku bilang, Oh, kamu iya tahu. terus saya bilang ini mulai dilakukan organisasi. Kalau udah nggak dibalas lagi, akhirnya aku bilang, gak usah Mbak, aku nih di rumah temanku, di rumah di kos temanku, kenangan gitu Pak. Di Loving kamu punya. Ini satu. Hah? Kecil. Setelah itu aku langsung cari info kos. 3 hari kemudian aku pindah. Oh, itu yang di Sampai yang sekarang. Aku sama mama kan. Ini aku pindah nih. Kenapa aku pindah? Selain gak ada lagi yang kosong, karena udah keburu mau pemanasan bete. Gak ada yang kosong lagi. Dan awalnya tuh aku kayak malas gitu loh, karena aku memang di luar kan. Terus aku tahu itu gede, kayak ikan rumah itu gede banget. Ya, aku lihat masih Gede orang banget. PC. Dan terus aku mikir kayak aku mau cari organisasi. Jadi aku gak ada waktu buat bersentuhan lagi. Jadi ya udah, aku ambil karena kalau kawan menurut aku perlu bersentuhan lagi. Dan Iya. aku suka karena walaupun harganya tambah 50.000 dari kos tuan mama, tapi kamar itu gede, kayak segede ini dari situ, dari situ. Yang gede sih. Segini. Iya, Segini. iya. Jadi itu setengah kamarku. Gede banget. Semua terus kasurnya juga di atas gitu, ada lemarinya, ada mejanya, ada kursinya, dan jendela luar. Awalnya kan jendela yang masuk ke dalam ruangan itu loh, jadi jendela luar. Jadi setiap pagi tuh lalu buka Yang jendela. kamu ini kos dua tuh ada ini yang jendela yang apa yang kata kamu nasi tas seperti itu Bang? Iya, nggak ada rangsainya Coba juga. apa-apa. Dan kalau dari jendela luar, terus juga istrinya udah ini. Udah ikut. Jadi pas aku di kos yang lama itu, aku jarang banget pulang ke kos kalau aku selesai jam siang gitu. Aku selalu pulangnya habis maghrib gitu ke kos, karena aku mau betah. Karena kamarku yang dulu tuh beda serem banget itu. Setiap aku pulang, Ini gak sih? Punya sih di Jam gak sih. sih? berjamur dan aku udah pusing banget. Aku selalu paling keluar masih pusing. Dan jadi tuh kalau nafas tuh kayak berair, kayak lembab banget kan. Itu iya Iya, bayi kan. juga buat Dan juga kayak ada, jadi tuh pas ada jamur-jamuran itu gitu loh. Jadi kan aku takut Di kan. atas. Bukan di atas, di bawah. Hah? Sumpah? Iya itu juga. Terus ini loh, ini kan kalau tembok kan biasanya kayak Kayak tembok-tembok gopan gitu ya, gitu kan. kan? Itu kayak tumbuh kayak jamur hitam gitu. Hitam gitu. Black ini Karena ya. aku tuh black mold apa black mold. Black mode. Iya kan, jadi ya aku gak takut sih. Karena aku jadi takut gitu kan. Black mode kalau misalnya. Karena aku jadi takut. Akhirnya kayak ya Allah. Udah nih, bener aku kayak udah gak sanggup banget di situ. Dan aku kayak males banget. Dan apalagi kan listriknya aku baru sendiri kan. Jadi kalau siang-siang aku mau nyalain AC tuh kayak mikir-mikir gitu. Dan karena ini listriknya udah gak aku bayar sendiri, akhirnya aku setiap siang kalau nyalain AC, pagi aku nyalain AC. Tapi nggak pernah diomongin sama ibu kos Enggak kayak, lah. ih jangan dong, gitu nanti boros segala macam. Yang penting Aku mendit aja itu ibu kasih ke ya dan ini tuh ibu kosnya baik banget karena udah ibu-ibu sendirian gitu tua. Jadi kayak kadang kalau pagi gitu, ya nggak tahu randa-randa kayak apa randa-randanya randa apa? Janda. Ibu kosnya nggak sih mau mungkin di simen. Di mana ya sendirian? Oh dia sendirian juga kayak kacang gitu sih ya. Terus terus kayak kadang kalau misalnya aku ketemu begitu kalau berangkat pagi aku ditanyain berangkat terus pagi udah gitu. Oh, kayak ada sapaan gitu kan Ya ya. sombong apa aja belum kayak Tapi kamu tuh kenal sama ibu kos tapi nggak kenal sama anak-anak kosnya. ya lu kenapa nggak sih? Ya iya nggak apa-apa. Cuman sebenarnya kenapa kamu tuh memutuskan untuk nggak kenalan gitu, nggak Kenapa? nyapa atau apa gitu? Sebenarnya tuh kalau sebenarnya aku nggak mau karena begini. Jadi temanku itu kenal sama anak-anak kosnya dia. Dan dia kamu tahu Almet. Dia selalu kunjung. Orang itu selalu kunjung ke temanku. Almet loh, Almet. Si dia punya anak. Jadi itu sama Jasilek selalu kunjung. Hah? Emang ini orang gimana sih? Dia selalu minta tolong gitu. Jadi kan aku tuh nggak mau berhubungan karena ya itu.
Ya kan nggak semua orang kayak gitu, Gi. Kan kamu aja. Ya kan kamu kan bisa, kalau kamu nih punya temen kayak gitu tuh bisa ngapain sih minjem, kan punya sendiri gitu. Kan nggak enak. Iya. Translate itu dapat dari kampus kan, ikut bayar. Kenapa dia anjir? Gaji banget gitu. Ini kayak di sini. Dia juga, aku juga mau beli nyapa duluan. Ya mungkin dari Ya. ekspresi kamu ya, kamu kan sering pulang lambat. Terus kayak ekspresi kamu tuh capek gak sih? Kalau ekspresi capek tuh muka-muka kita Muka-muka tuh julid, muka-muka judes judes, gitu sinis loh. kayak males banget. Terus kayak sinis lah, sulit banget. Kayak orang Kayak buat lihat nyapa kita aja tuh udah ada. Kayak aduh ya. kayak nih orang Iya disapa aja. kayak ini gak enak ya Takut gitu. kayak kalau disapa pun kayak responnya gini, Hah? gitu. Iya, Bukannya malah iya. Kalau kita motifnya kan senyum terus kan Iya. ya maksudnya ada senyumnya lah. Kalau tengok Terus, jadi tuh kosku yang baru itu, ini kan kosku nih. Kosku tuh kayak di gerbangnya, tuh agak masuk ke dalam baru kosku gitu loh. Nah, terus ke sana lagi, ada warung, ke sana lagi, ada kos, depannya kosnya itu ada warung babi tangga gitu. Babi terus mana tinggal sama Makanan dari Dan kalau hujan itu di depan sebelum masuk gerbang itu juga cuma ada banjir dikit gitu loh. Jadi kan kalau berhati-hati. Kenapa harus cipratan air? Maksudnya aku nggak tahu sih air itu campur babi atau enggak. Iya. Tapi Ya, aku kemungkinan cipirin kan. gitu kan di Iya. situ. Gitu. Terus nih, kalau aku pulang kan aku ngelakuin orang babi itu kan. Jadi kalau pulang itu, karena aku agak jadi tuh kalau pulang kan aku di kiri kan, jadi kan di kiri, lebih di kiri. Jadi nanti pas ngelakuin orang babi aku ada ke kanan gitu. Karena kadang-kadang lagi nyuci piring nih. takutnya peran. Emang gak ada jalan lain gitu buat Maksudnya harus di luar dia di sini. Ini emang sih. emang gak bisa kayak muter jalan lain. nggak ada jalan lain. Jalan lainnya itu orang dia jualan aku harus dijemur. Jadi biasanya kalau cuci piring tuh di dalam nggak sih? Samping nanti Itu kalau mau tutup gitu loh. Kalau tutup Itu aja ya kayak rumah terus kayak orang babi gitu. Jarak dari kos ke kampus jauh. Kalau kosan ini lebih dekat. Nah, bukan jauh banget, bukan dekat banget kayak 4 menit. Ya itu tetep Itu banget tetep sih. banget. Say. Kayak bisa dari minum rumah kaki ke kan. Semansa. Iya. Otsa jauh. Enggak, aku lewat sekecil itu cuma di belakang kampus. Ya, Jalan kaki jalan berarti kaki bisa itu. Bisa sebenarnya. Enak ya. Karena aku juga berangkatnya kan mepet jam kelas. Iya itu. ya. Iya tahu. Dari ini bukan masalah kos sih sebenarnya. Ya, ini bukan masalah kos sih sebenarnya. Jadi itu dari semester 1 itu yang selalu berangkat. Jadi kelas itu rayahan gitu lah penduduknya. Hah? Setiap hari Kayak gitu? Rayahan. Jadi kalau kamu mau duduk Rayahan tuh kayak rebutan. Emang gak kayak gitu? Sama orang Aku pas gitu, selalu kayak gitu. Aja orang bukan Iya. Rayahan nggak tahu Cak. Rayahan nggak tahu. Rayahan Rayahan kan. diri. Kan rayahan kan. Jadi itu dan circle itu ada 10 orang. Yo, Seret, dah. Set, lah kita set. cerita dalam circle, Bok. Circle ada 10 orang. Nah jadi kalau misalnya ada yang banget pagi satu ya dia lagi ngecupin 2 baju Iya. gitu loh kan 5-5. Udah nih. Dan yang selalu berangkat pagi itu kalau nggak aku, temanku gitu loh. Ini kayak kita tuh capek. Karena kita tuh berangkat pagi, sedangkan yang lain tuh siang. Tapi mereka udah dapet tempat yang udah kita cupin gitu kan. Jadi aku mau ngide lah. Aku mau ngide kayak gimana kalau kita menentukan sip-sipan. Jadi setiap minggunya kita bakal spin. Siapa yang berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Dan kalau kita jadi kan karena 10 orang dan kuliahnya cuma 5 hari, jadi setiap hari ada 2 anak yang berangkat pagi. Dan kita harus di kelas itu 1 jam sebelum kelas dimulai. Dan kelas itu biasanya setengah 8 dan kita setengah 7 harus sudah di kampus. Karena jam 7 pun udah rame gitu, udah Iya. pada yang ngecupin. Dan udah nih. Repot. Jadi kalau misalnya walaupun ada 2 orang kan di jadwal itu, 1 orangnya udah ngecupin nih dua-duanya, tapi 1 orang itu telat ternyata. Dan dia bakal dapet double gitu. Kayak misal kamu Senin, kamu Selasa juga gitu. Oh, jadi kayak misal aku udah dicupin nih hari Senin, tapi ternyata hari Senin tuh aku nggak berangkat. Iya, kamu Selasa gitu. Selasa itu gimana kita merasa kayak Ya biar adil gitu kan. Aku juga gitu dari. Ya Allah, kayak cewek emang gitu ya. Aku tuh rebut-rebutan. Nah, Tapi gak sampai gitu loh. di kelas tuh kan kebanyakan cewek, cowok-cowok gitu doang. Di kelasku ada cewek-cewek yang circlean kayak gitu, bahkan apa ngecupin Iya. gitu. Cuman nggak sebanyak itu. Mantannya malah ya.
aku tuh kan cup-cupan. Cuman aku kemarin tuh dapat cerita dan aku baru tahu orang-orang selalu, kan aku bertiga kan ya, cewek tuh cuma bertiga doang. Jadi bertiga orang tuh selalu nyediain, aku tuh masih punya kosong tuh buat circle-nya Ocha sama ini bertiga. Jadi nggak ada yang berani nempatin di situ gitu loh. Kamu mau Kok bisa? Ceweknya cuma bertiga doang kamu, Cak, di kelas. Enggak, maksudnya di Oh. circle aku itu yang cewek cuma bertiga gitu. Dan Kayaknya aku tuh baru tuh kenapa kayak orang kayak apa sih tuh temanku mau duduk nih kan, seret. Terus ini masih kosong nih ada 4. Cuman dia kan bawa temennya satu lagi dia berdua. Terus itu mau duduk sama ini, jadi gak jadi kayak gitu. Terus temanku bilang kenapa itu buat Ocha sama satu lagi temanku. Terus kayak nggak apa-apa kenapa mereka tuh takut buat duduk di sini. Padahal kalian kalau misalnya tempat dunia di dudukin ya udah biasa aja nggak gitu. apa-apa, kita juga ya kadang tuh mencar gitu loh bahkan. Nggak harus kayak sampingan. Itu kalau sampai cuma satu, 10 orang. Semester 2 gimana? Bisa sama. Tetap. aku pertemuan Depan belakang 10 Iya orang. lagi. Jadi stiker itu dari vaksin gitu kan, KKMB. Jadi 10 orang cewek, 2 orang tuh cowok. Circle-nya udah dari PKKMB. Awal mulanya. Kok bisa kalian sekelas semua? Ya iya, Hah? kan udah buat Enggak, satu fakultas. satu Satu fakultas. Oh, satu fakultas. Enggak, aku kalau jadi lagi aku tuh kayak sebenarnya kalau KKMB itu kan aja pun buka gitu kalau sebelah kamu tahu nggak kita nontonnya Zoom, Zoom. acaranya tuh di kedokteran, acaranya di Zoom dulu. Dan kita perawatan di sini masih nonton yang lewat Zoom, tidak gitu. Karena Ya kan dokteran lah, nggak ada tempatnya aja. makanya Zoom-nya di kelas gitu. Enggak, kita tuh di aula gitu, di Oh. perawatan ada aula, di sini ada aula. Di aula, terus gitu jadi ya udah kita terus apa informasi? Laju berarti dari rumah ke kampus. Iya. Berapa? Aku nggak sering terlambat, cuma kayak hampir aja terlambat gitu. Pernah waktu PKKMB telat dihukum guys. Apa dihukum? Asli, temen lo yakin? Hukumannya lari. Mari. Lari. Keliling lapangan. Berapa kali? Udah kali. Pingsan dan ini Edan ada ya, masih Pak. ada sih. Misal aku guys karena telat. Berapa kali tuh kali doang itu bakal telatnya. Tapi selama ngampus gitu nggak pernah telat. Berapa menit dari rumah ke kampus? Berarti telat. Pak, guys, Itu coba kamu Bahkan aku yang bolos, apa? gara-gara gara-gara aku telat Oh, dosennya tuh enggak. Oh, jadi dari dosennya apa gitu? terus kamu langsung tenang lagi ulangan aku. astagfirullah astagfirullah Tapi ya untuk selesai ulangannya. Ya, tetep aja, tapi ulangan, kamu- tapi Oh, apa? Tapi nilainya tetap keluar. ya keluar ya itu Itu cuma sebelum aku kalau dari rumah ke kuliah sebelum mulai nikmat itu waktu itu aku biasanya sih setengah jam sampai kamu sudah ya itu sebelum mulai pelajaran cuma ke kelas setengah jam sendiri lah nunggu di luar entah itu kemana-mana pun iya lah kalau telat Aku aja yang Berarti sampai sekarang juga tetap setengah jam sebelum matkul tuh udah sampai sana. berarti nggak pernah banget nggak pernah ya karena aku panik ya kalau aku sampai itu malu banget gitu loh di depan kelas gitu ya aku yang selalu telat gitu. Tapi ini kalian kamu nih, telatnya nggak yang ini Cang Iya sih. nih pertanyaan terakhir guys. Jadi, Ya belum dieksekusi hostnya. curang sih Dim aku ngekos deket kampus 3 menit kayaknya deh, 2 menit lah. Deket. Pertama tuh aku ngekos jauh, lumayan jauh dari kampus, 5-7 menitan. Tuh harus nyebrang jalan raya. Udah itu bener-bener udah betah banget, cuman agak mahal, agak pricey, 550 deh kalau nggak salah. Itu terus juga listriknya belum include, jadi ya sama aja kayak sebulan 600 kan. Terus habis itu pindah ke yang agak jauh lagi dari kampus tuh berapa ya, 10-7 menitan juga sih. Cuman waktu itu kosnya tuh bener kayak kontrakan cuma dikosin, ada 2 kamar. itu yang kata kalau nggak kos-kosan Iya, yang aku itu. yang kamu dari kipas nggak sih Hah? dari kipas Yang dapat kipas. dan dari kipas Benerin dan kipas. Enggak, yang kipasnya rusak. kayak apa gitu kata kamu enggak. Untuk yang kamu pernah di itu di WA gitu Kan. kamu sama temannya lo yang pindah kos baru yang di Samara Biasa. ya. Iya,
kipasnya kamu pernah rusak loh. Iya. Kita Nah, mau kemarin ngerjain ada. tapi pun masa kamu yang punya nggak enak. Tuh yakin di jelas kayak gitu tuh. Amnesia. Aku tuh selama ngekos tuh nggak pernah ada kipas rusak. Itu waktu awal-awal, Iya. awal-awal maba, awal-awal banget. Itu aku di kos temenku. Dia tuh lagi ngerakit Iya kipas. itu. Nah itu kan kos temenku. Terus kamu ngapa pindah? Hah? Ya kan dia bukan kos dia, ya kan dia Itu kos temenku, pinter. Itu aku ke situ tuh bener-bener belum punya kos. Konten Apis. Rob itu pindah lagi ke kos yang sekarang, lebih murah, dapat ya sama aja sih 500. Cuma udah include semuanya, dapat kamar mandi dalam, terus kasur ya. Cuma emang sempit sih, lumayan sempit. Terus dapat dapur juga itu. Dapur enggak dong, Oh, dapur umum atas bawah. Kirain. Gimana ada sempit aku. Dapur dari di tadi setengah. Kasurnya nengen di. Di atas dapur. Ini masuk pertanyaan terakhir dari semester 1 sampai semester 2 tuh kalian pernah bolos matkul nggak? Bolos atau izin gitu? Kalau izin pernah. Bukan izin. Aku nggak pernah. Bahkan aku sakit seminggu, lemas kayak mau pingsan. Bahkan naik motor aja nggak kuat, aku tuh berangkat. Kayak tuh Kalau mending bolos daripada izin, nggak izin tuh susah Iya. banget. Iya. Ada surat-surat tanda tangan. bahkan aku pernah izin tapi dia Kalau di ACC dosen Iya, justru dia mending bolos aja. Kalau bolos mah Enggak pernah bolos sih. Karena setiap matkul itu punya jatah bolos tuh 3 kali. Iya, 3 kali nggak masuk. Jadi ya udah kalau kamu izin tuh kamu udah minta surat tanda tangan A, tanda tangan B. iya bisa sih. Dan itu belum tentu kamu diizinin. Tanda Bukan diizinin, tangan. orangnya nggak ada. Harus ambil surat. Hah? Yang ada Iya, tangan. Aku kalau di aku enggak sih, kayak aku izin ya tinggal ngechat ke dosennya, izin kenapa Nggak udah. boleh. Nggak boleh nggak sopan. Kalau aku ke PJ-nya. Aku gitu malah. Iya, PJ dulu PJ, baru iya. itunya. Iya, aku ke PJ dosen dulu, terus habis itu nanti maksudnya. PJ-nya ngomong, terus habis itu nanti aku japri dosennya. Kalau aku gitu sih. Udah capek. Aku kayak gitu. Cuman emang ada dosen yang kayak tadi gitu kita harus Ada, ngirim email sendiri. Sedetail itulah. Ya aku segampang itu sih. Emang UI. Aku undip kok. Universitas gitu sama. Jadi ini di semester 1 aku nggak pernah kayak izin-izin gitu dan nggak pernah telat juga. Dan juga aku hampir telat, hampir aku udah bangun. Jadi aku bangun 15 menit sebelum kelas aku mulai. Jadi aku nggak mandi, aku langsung pakai baju. kan Tapi aku juga ada Aku konten bangun nanti. aku langsung pakai baju dan karena itu Oh, iya, bisa cerita. jam kilo. Jadi itu kadang dia kadang 30 menit sebelum kelas dia udah di situ. Sumpah. Iya, makanya kayak Tapi tetap nungguin murid-muridnya sampai iya, jam kadang ini ya. kayak dirometin gitu loh kayak Hmm. kalian tuh sayang nunggu kalian. Jadi untungnya pas di itu dia ada urusan jadi dia telat langsung nih. Ini juga kali ngomong-ngomong banget. Dan semenjak aku ikut jadi aku dapat proker itu proker unik gitu loh. Jadi kalau ada acara yang kayak dari kuliah, aku selalu dapat surat dispen dan surat dispennya itu ditandatangani sama wakil rektor. Jadi kayak ya. Jadi Kok ribet banget deh kayak gitu. bukan ribet banget emang dapat dispen karena itu Oh. acara universitas. Oh, dapat Ya, dispen. jadi itu ya aku udah pernah ngurus aku tapi aku kalau tetap di sini sama dosennya. Yang saya kan juga yang tentang dari sini. Tapi kalau sampai temanku tuh tanya ke aku, dia anak BEM fakultas kan. Ya dia itu izin, ada surat itu. Tapi yang surat yang larang tuh ada kepaklakan gitu loh. Terus udah diizinin dari atas itu. Terus temen aku nanya, lo kok bisa izin kemarin? Ya kan aku bukan rektor. Surat keluaran nggak mau ngurus kayak gitu. Iya, kan nggak pernah. Aku bilang acara univ. Oh, iya. iya. Nah, aku PJ itu loh kayak Apa kalau- itu kan acara Apa univ. kalau itu sibuk? Aduh, kalau yang susah itu mau hubungin. PD. Mana aku kan dosen. Oh, jadi PIC-nya tuh dosen. Oh, keren sih. Anak BEM itu sebagai kayak teknik gitu. Oh, Yang itu era tuh anak dulu. yang boleh kita akan bikin grup dan Tapi emang bener ternyata ribet itu. ngadepin. Apalagi di pendaftar kayak gitu gitu. Yang kemarin itu kamu. Ini bener kayak kalau ada nih, jadi kita tuh jalan kalau udah disuruh dosen gitu loh. Oh, jadi inisiatif gitu. Bukan enggak inisiatif, emang harus sama Emang dosen. harus kayak gitu. Takut ada miskomunikasi atau kesalahan gitu.
Jadi kalau misalnya dosen kayak, oke, ini mulai pendaftaran tanggal segini ya. Oke, nanti kita bikin form, kita bikin poster, upload poster, kita bikin konten. Ini PRC yang menentukan tanggal-tanggal. Nanti kita akan bikin semuanya itu. Nah, pernah nih. Jadi tuh habis itu penandatanganan surat SK gitu lah, surat apa gitu. Dia dananya turun. Jadi itu telat dari timeline. Jadi kayak aku, temenku itu bikin spam sama peserta itu buat ya kak, ini kapan ya kak, karena kan kita nggak selalu di Semarang, kalau kita ada yang ngakak, ada yang gini. Iya kak, jadi ini tuh nunggu proses di pusat ya kak, jadi itu nih baru di wakil rektor di Undipnya, karena kan udah ngeluarin dana, jadi harus jelas suratnya kan, terus dosen, dan itu prosesnya tuh lama. Jadi kita udah di spam, jadi kita udah disalahin. Sama pesertanya. Pesertanya itu dari siapa sih? Ya anak undipnya itu. Anak undip juga dari semester. Maksimal semester 7. Oh, Jadi beda. iya. Dia sampai ada panjang banget di grup. Panjang banget. Yang kita banyak yang ingin disampaikan tapi tidak bisa disampaikan. Jadi kita selalu disalahin. Jadi padahal itu kan dari pusatnya gitu. Itu acara itu tuh buat apa? PMB. PMB itu apa? Kayak kegiatannya ngapain? Itu kayaknya apa ya? Program mahasiswa wirausaha. Jadi mahasiswa berkelompok itu bikin proposal usaha mereka. Nanti dia ngajuin dana buat usaha mereka tuh berapa. Nanti itu masih dana pembesar. Jenis PKN nggak sih? Ya, tapi ini PMB mas udah usaha gitu. Dan aku sama temanku tuh PJ itu penanggung jawab proker PMB sama UMD. Jadi nanti pesertanya itu bikin usaha gitu. Iya, bikin proposal gitu. Nah terus habis PMB, kalau PMB kan tingkat univ, P2M itu internasional, jadi yang ngasih dana itu dari Kemendikbud, Stek itu, dan itu tuh yang harus ada seleksi dari UNDIP dulu, dari seleksi itu. Ya Allah. Oke guys, karena kita udah berapa itu udah sejam lebih ya guys. Kita udah podcast dari awal sampai sekarang udah bahas semuanya. Emang iya. Mungkin hari ini podcast pertama ini perdana kita selesai sampai hari ini. Sampai sekarang nanti bakal ada podcast Walaupun kurang selanjutnya. satu anggota. Iya, walaupun kurang satu anggota, nanti semoga kita bakal bisa komplit Cem-cemannya. 6 orang dan bakal lebih Seru lagi. seru lagi. PT tuh. Stay Dan tune, bye. mungkin kita juga bakal pakai dress code ya. Betul. Iya, kita Kalau ini kita dress code abal-abal. Kalau besok atau kiamat. Ini besok kita nanti dress code ditentuin, temanya ditentuin, Kayak pertanyaannya, terus apa segala macamnya bakal dipersiapin lebih lagi. kita nggak Bye bye.